Perusahaan otobus Budiman menjadi salah satu PO Bus yang cukup terkenal di dunia transportasi darat, tanah air. Bahkan, PO Budiman masuk dalam jajaran 10 PO Bus terbesar di Indonesia. Sebelum menjadi PO Bus besar seperti sekarang, ternyata ada perjalanan panjang dari pendiri PO Budiman yang sangat menginspirasi. Seperti yang kita ketahui, pendiri dari PO Bus yang dijuluki Raja Jalur Selatan ini adalah Haji Saleh Budiman. Lantas, bagaimana cerita perjuangan Haji Saleh Budiman untuk bisa mendirikan salah satu PO terbesar di Indonesia ini? Berikut ini ulasan sejarah berdirinya PO Budiman. Perusahaan bus ini berasal dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mulai berdiri pada tahun 1992. Sebelum memulai usaha bus, Haji Saleh pada awalnya berprofesi sebagai pedagang kecil di tanah kelahirannya. Namun, ia memiliki impian sejak kecil, untuk menjadi orang yang kaya tetapi tetap dalam kehidupan sederhana. Untuk mewujudkan impian tersebut, Haji Saleh pun membuat tabungan atau kotak celengan dari kayu, yang diisinya dengan uang Rp100 setiap harinya. Tabungan yang diisinya setiap hari dengan Rp100 tersebut, akhirnya dibongkar ketika sudah mencapai Rp80.000. Bermodalkan uang hasil tabungan tersebut, Haji Saleh pun membeli mobil bekas, dengan cara bermitra dengan pengusaha dari Banjar dan Bandung. Usahanya semakin maju pada saat itu, meski belum terjun ke dunia bus, di mana ia memiliki 3 mobil truk. Barulah pada tahun 1992, ia pun mengubah usahanya ke dunia bus dengan nama belakangnya Budiman. Pada tahun itu, Saleh melihat pasar transportasi darat memiliki potensi yang sangat besar, dan ada pasar yang dituju. Sehingga, perusahaan bus miliknya menjadi bus yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi atau AKAP. Berkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada konsumen, membuat PO Budiman menjadi idola baru bagi warga Tasik untuk bepergian ke sejumlah daerah. Saat awal merintis perusahaan bus, PO Budiman hanya mengandalkan 4 unit armada bersasis Mercedes-Benz. Bus ini melayani trayek dalam lingkup lokal saja, seperti Tasikmalaya dan Ciamis. Seiring waktu berjalan, PO Budiman terus menambah armada dan trayeknya. Melansir dari berbagai sumber, PO Budiman kini memiliki kurang lebih 900 unit armada. Trayeknya pun terus berkembang, meliputi Jabodetabek, Wonosobo, Yogyakarta, Cirebon, Semarang, dan wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa. PO Budiman kini dikelola generasi kedua. Pada tahun 2017, PO Budiman secara resmi diwariskan ke generasi kedua, alias anak Saleh Budiman, bernama Dede Sudrajat. Di tangan Dede, PO Budiman berusaha untuk menjadi bus yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat, khususnya bagi warga Tasikmalaya. Sebelum benar-benar menjadi pemimpin perusahaan, Dede terlebih dahulu membantu sebagai direktur operasional sejak tahun 1990. Ia mendapat kepercayaan mengelola armada yang beroperasi di wilayah Tasikmalaya. Jauh sebelum itu, Saleh Budiman sudah mengenalkan Dede dengan dunia bisnis sejak remaja, dan melibatkannya dalam bisnis keluarga sejak duduk di bangku kuliah. Selain mengelola bisnis keluarga, Dede juga mengembangkan karir di bidang politik sejak 2022. Lelaki yang kerap dipanggil Kang Dede ini, sempat menjadi wakil wali kota Tasikmalaya mendampingi Syarif Hidayat, pada periode tahun 2007 sampai tahun 2012. Ia terpilih lagi sebagai wakil wali kota untuk kedua kalinya, mendampingi Budi Budiman pada periode tahun 2012 sampai tahun 2017. Armada bus dan fasilitas. Sebagai perusahaan otobus yang telah beroperasi sejak lama, Bus Budiman menyediakan kelas dan fasilitas yang beragam, dan pastinya akan membuat penumpang merasa nyaman dengan pilihan yang disediakan tersebut. Untuk mengetahui fasilitas dari masing-masing kelas, kami akan menjelaskannya melalui pembahasan berikut ini. 1. Kelas bisnis non-AC. Bisnis non-AC merupakan kelas yang ditawarkan oleh Bus Budiman dengan konfigurasi kursi 32. Armada bus dari kelas ini tidak dilengkapi dengan AC, atau pendingin udara, namun tetap mendapatkan fasilitas lain, diantaranya reclining seat, perangkat audio untuk memutar musik, dan air mineral. 2. Kelas bisnis AC. Bisnis AC merupakan kelas yang ditawarkan oleh Bus Budiman dengan konfigurasi kursi 32.
Selain itu, fasilitas lain dari kelas ini diantaranya, AC, reclining seat, perangkat audio untuk musik, televisi LED, serta pemberian air mineral. 3. First Class. First Class merupakan kelas menengah dari kelas Armada Bus Budiman yang ditawarkan. Kelas ini memiliki konfigurasi kursi 2-2, yang lebih baik dibandingkan dengan kelas bisnis. Fasilitas tambahan dari kelas ini diantaranya yaitu, reclining seat, AC, musik, televisi LED, serta air mineral. 4. Kelas Eksekutif. Kelas eksekutif menyediakan susunan kursi penumpang dengan konfigurasi 2-2. Susunan kursi tersebut akan semakin membuat Anda nyaman, karena dapat bergerak dengan lebih leluasa. Fasilitas tambahan lainnya dari kelas ini adalah, AC, reclining seat, televisi LED, serta pemutar audio musik. 5. Kelas Super Eksekutif. Kelas Super Eksekutif memberikan fasilitas yang terbaik dibandingkan dengan kelas lainnya. Fasilitas yang disediakan pada kelas ini yaitu susunan kursi 2-2, AC, air mineral, selimut, bantal, reclining seat, pemutar audio dan video, televisi LED, serta toilet. Demikian sedikit ulasan tentang sejarah berdirinya PO Budiman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.